Kabut tipis menutupi halaman sebuah rumah tua yang terlantar puluhan tahun. 5 sekawan, Ardi, Sinta, Bimo, Lala, dan Rico, berkumpul di depan gerbang besi berkarat. Ardi mengangkat papan kayu yang menutupi jendela dan mengintip ke dalam. Sinta menyorotkan senter, memperlihatkan lemari tua dan kursi yang terbalik. Kelima sekawan memasuki rumah dengan hati-hati. Lala memegang peta tua yang mereka temukan di loteng rumah neneknya, menunjukkan tanda X di ruang bawah tanah. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap. Bimo tersandung karpet lusuh, membuat debu beterbangan dan menimbulkan batuk kecil dari Sinta. Ardi menemukan pintu menuju ruang bawah tanah di balik rak buku besar. Rak itu berat, mereka bersama-sama mendorongnya hingga berpindah, memperlihatkan pintu kayu tua. Dengan napas tertahan, Lala membuka pintu ruang bawah tanah. Tangga curam menuruni kegelapan. Sinar senter menyorot batu-batu tua dan akar pohon yang menjulur dari dinding. Di bawah mereka menemukan peti besi besar terkubur separuh di tanah lembab. Sinta menemukan linggis di sudut ruangan. Bersama-sama, mereka membongkar tanah di sekeliling peti, tangan mereka kotor dan penuh lumpur. Saat mereka berhasil membuka peti, kilauan emas dan permata menyala dalam cahaya senter. Koin, gelang, dan piala emas memenuhi peti. Mata mereka membelalak tak percaya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas. Mereka saling berpandangan cemas. Rico menutup peti dan mereka bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu. 2 pemburu harta karun bertopeng masuk ke ruang bawah tanah, menyorotkan senter di sekeliling. Mereka mengobrak-abrik ruangan mencari sesuatu. Lala menunjuk ke arah ventilasi kecil di dinding. Di luar rumah mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi para pemburu harta yang kini kebingungan di dalam rumah tersebut karena peti masih tertutup dan terkunci, berupaya mencari kuncinya. Sambil mengawasi para pemburu harta tersebut, Sinta mengeluarkan kunci kecil yang ia temukan sebelumnya. Ia telah mengunci peti itu dan memastikan peti tak bisa dibuka tanpa itu. Mereka berbisik pelan menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian. Bimo berlari ke arah jalan utama dan menyalakan alarm mobil tua milik pemburu harta di depan rumah untuk menarik perhatian. Para pemburu kaget dan semua segera berlari keluar melihat apa yang terjadi. Saat ketiga pemburu keluar mengecek alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi, Ardi dan Rico kembali ke ruang bawah tanah, mengikat peti dengan tali tebal yang mereka bawa. Dengan kerja sama tim, mereka menarik peti keluar lewat jendela belakang yang sudah mereka buka sebelumnya. Sinta dan Lala menunggu di luar, siap membantu mengangkatnya. Saat ketiga pemburu sadar apa yang terjadi dan kembali ke rumah, setelah mematikan alarm mobil, kelima sekawan itu sudah menghilang jauh di kegelapan malam di balik kebun jagung. Malam itu mereka berlima berlari menembus ladang. Nafsa mereka terengah-engah, membawa peti berisi emas di atas troli bekas. Tangan tetap erat menggenggam tali troli yang berisi peti emas. Malam makin gelap, suara jangkrik dan burung hutan mengisi udara. Setelah melakukan 1 jam perjalanan, mereka tiba di gudang milik Bimo. Setelah meletakkan peti di gudang milik keluarga Bimo, mereka duduk melingkar, lega dan tertawa lepas, meski lelah dan penuh luka gores. Keesokan paginya, mereka berlima membersihkan peti dan membagi harta karun secara adil. Di antara tumpukan koin, mereka menemukan surat kuno berisi pesan tentang persahabatan dan kejujuran. Lala menggantungkan 1 koin emas di lehernya sebagai kenang-kenangan. Sinta menanam pohon di halaman rumah tua sebagai tanda rasa terima kasih. Rico mencoba menuliskan kisah petualangan mereka di buku harian untuk dijadikan kenangan dalam hidup mereka. Ardi mengajak teman-temannya kembali ke rumah tua untuk membersihkan dan merawatnya agar tak lagi menakutkan. Mereka menemukan mainan-mainan lama dan foto keluarga di loteng, mengembalikan beberapa barang ke tempat semestinya. Para pemburu harta karun akhirnya menyerah, pergi meninggalkan desa tanpa hasil. Mereka berlima kembali merasa aman dan damai. Kelima sekawan merayakan petualangan mereka dengan makan. Bersama di bawah pohon besar, tertawa guys saling berbagi cerita. Senja hari, mereka menatap rumah tua yang kini tampak lebih cerah dan ramah, bangga atas keberanian dan persahabatan mereka. Seekor burung merpati putih hinggap di jendela rumah tua, seolah memberi restu pada petualangan yang telah usai.